Selamat pagi kelas 4. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin bisa dari sini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Di sini ada gambar 3 orang anak yang sedang menutup hidungnya. Mereka sedang berada di pasar. Pernah nggak kalian pergi ke pasar? Kalau pernah, bagaimana perasaan kalian ketika di pasar? Adakah hal-hal yang baik dan kurang baik yang kalian lihat saat di pasar? Kalau sudah pernah, kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, kemudian kalian tuliskan pada buku tugas kalian. Oh ya, ibu mau sedikit cerita. Sewaktu ibu ke pasar, ibu juga pernah menemui bau busuk sewaktu di pasar. Karena penjual-penjual yang ada di pasar itu membuang sampah dengan sembarangan. Mereka tidak membuang sampah pada tempat sampah. Jadi, kalau kalian pergi ke pasar, kalian harus membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau kalian melihat sampah, kalian ambil, kalian buang pada tempat sampah. Dan kalian ingatkan pada orang yang akan membuang sampah sembarangan, supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Pergi ke Pasar. Ibu akan memimpin membacanya dari sini. Kalian coba menyimak dengan seksama apa yang ibu bacakan. Oke? Baik, kita mulai. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut dan mendengarkannya, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bawah bacaan. Kalian coba kerjakan pada buku tugas kalian. Kalian paham? Baik, kalau paham, Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Setelah selesai, coba kita bahas soalnya bersama-sama. Membuang sampah pada tempat sampah
pada tempat sampah itu tidak akan menimbulkan bau yang busuk. Tetapi kalau kita membuang sampah sembarangan, bisa membuat pasar menjadi bau. Ketika pasar bau, artinya sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan dan bersih dan tempat yang nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Coba kalian renungkan, kalian pernahkah membuang sampah sembarangan ketika kalian di pasar? Kalau kalian jawabannya iya, coba kalian jangan ulangi kegiatan tersebut. Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan lingkungan kalian menjadi kotor. Coba kerjakan tugas berikut. Tugas ini untuk tugas ini adalah jelaskan 4 cara dalam menjaga lingkungan. Kalau sudah, kalian berikan ke orang tua kalian, kemudian kalian simpan pekerjaan kalian. Di sini ada gambar sebuah montase. Apa itu montase? Lalu, bagaimana teknik membuatnya? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan suatu gambar yang baru. Biasanya, gambar tersebut diambil dari majalah atau koran bekas. Sewaktu kalian membuat montase, kalian juga harus melihat kerapian, perpaduan dari warna-warna itu, perpaduan dari gambar yang kalian ambil dari majalah atau koran bekas, lalu kalian coba satu-satukan gambar tersebut ke dalam suatu kertas atau karton. Di sini ibu akan menugaskan kalian untuk membuat montase. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan, alat dan bahan yang harus kalian siapkan yaitu gunting, majalah bekas, koran bekas, gambar-gambar yang akan kalian jadikan menjadi montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Langkah-langkah membuat montase: potonglah gambar-gambar dari majalah atau koran yang akan dijadikan montase. Misalkan, badan dan kepala harus berbeda. Guntinglah gambar tersebut yang dirasa sudah cocok. Tempelkan gambar tersebut pada kertas HVS atau karton yang sudah kalian siapkan dengan menggunakan lem. Lihat hasil montase yang kalian buat. Kalau sudah selesai, kalian bisa memfotokan hasil tersebut, kemudian kalian kirimkan ke ibu. Oh ya, sebelum dikumpulkan, kalian harus memberi nama, kelas, dan nomor absen. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas kalian, coba kalian baca cerita berikut ini. Dayu, Lani, Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Coba kalian kerjakan soal berikut. Coba kerjakan latihan yang ibu berikan ini. Di sini ada 6 soal. Kalian harus kerjakan semuanya, kemudian kalian kumpulkan ke ibu.
Kemudian jangan lupa beri nama, kelas, dan nomor absen. Oke, jangan lupa ditulis soalnya juga. Ada soal tambahan. Buatlah soal tentang penaksiran desimal. Ada yang sudah tahu penaksiran desimal itu seperti apa? Nah, kalau sudah tahu, coba kalian buat minimal 3 soal tentang penaksiran desimal. Kalau sudah, kalian kumpulkan ke ibu. Oke? Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Iya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar membuat montase, mengerjakan latihan-latihan, kemudian mengetahui bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan wangi. Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita bisa diberikan Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan Ibu untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa.